Halo sahabat Minda, pada video kali ini sahabat Minda akan berbagi praktik video baik tentang bagaimana memvalidasi data sarana prasarana yang terdampak warning. Sebelumnya sahabat Minda, kita cek terlebih dahulu validasi data lokal kita. Untuk data Sarpras, di sini terlihat ada 9 data yang warning. Nah, di antaranya, sarana yang berada di dalam prasarana dengan nama ruang ibadah untuk periode ganjil atau 2022 belum diisi. Nah, di sini sahabat Minda harus mengisikan data sarananya pada menu Sarpras. Kita coba untuk memperbaiki data warning kita pada prasarana dengan nama ruang ibadah. Sahabat Minda silahkan ke menu Sarpras, kemudian alat angkutan dan buku. Sahabat Minda silahkan cari di mana letak jenis prasarana dengan nama ruang ibadah tersebut. Kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini ada prasarana ruang ibadah. Silahkan dipilih untuk sahabat Minda yang data yang terdampak warning tadi. Nah, di sini terlihat data sarana yang ada di ruang ibadah ini belum ada data sama sekali. Nah, untuk menambahkannya, sahabat Minda cukup menambahkan klik tombol tambah, kemudian akan muncul pop-up seperti ini, formulir pop-up. Silakan sahabat Minda isikan jenis sarana yang berada pada ruang tersebut. Di sini ruang ibadah. Kalau kita melihat data yang diberikan oleh Wakasek Sarana dan Prasarana, di sini di ruang ibadah itu terdapat yang pertama ada sajadah. Nah, tinggal diketik saja sahabat Minda, ketikan sesuai barang yang ada di ruangan tersebut. Kemudian namanya di sini alat sholat sajadah. Spesifikasinya lokal karena tidak ada mereknya untuk sajadahnya. Kemudian kepemilikannya milik, sewa, pinjam atau bukan milik. Nah, di sini kebetulan untuk sajadahnya adalah milik sekolahan. Jadi kita pilih milik. Kemudian klik simpan. Nah, di sini terdapat data baru yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian setelah sahabat Minda menambahkan sarana yang berada di dalam ruang ibadah tadi, salah satu contohnya jenis sarananya adalah sajadah. Setelah sahabat Minda menambahkan jenis sarananya tadi, akan muncul data baru yang berada pada ruang ibadah. Nah, di sini terlihat data kita masih memiliki jumlah total belum diisi, jumlah layaknya belum diisi, jumlah rusaknya belum diisi. Nah, di sini harus diisi ya sahabat Minda. Untuk cara pengisiannya, kita tinggal seleksi jenis sarananya, kemudian ke menu aksi, kemudian pilih periodik 2022-2023. Nah, di sini sahabat Minda silakan isi jumlah alat yang ada di ruang tersebut. Di sini kalau melihat data dari sarana prasarana, kami memiliki 25 sajadah. Kemudian yang layak itu tinggal 23. Jadi yang 2 itu rusak. Seperti itu sahabat Minda. Kemudian simpan dan tutup. Oke, sekarang sudah muncul jumlah totalnya ada 25, yang layak 23 dan yang rusak ada 2. Kemudian tambahkan lagi sahabat Minda untuk semua data sarana yang ada di ruang ibadah tersebut selain satu data ini. Selanjutnya kita coba untuk mengisikan semua data yang ada di dalam ruang ibadah ini. Kita berpatokan kepada data yang diberikan oleh Wakasek Sarana dan Prasarana. Mari kita inputkan. Di sini ada kipas angin. Kemudian nama sarananya adalah kipas angin. Kemudian spesifikasinya apa? Boleh diisikan merek ataupun spek yang lain yang sesuai dengan yang data yang diberikan. Ini speknya adalah kipas gantung. Kepemilikannya milik sendiri. Kemudian kita isikan lagi untuk jumlah yang dimiliki yang ada di ruang tersebut. Menu aksi, periodik, kipas anginnya ada 2, yang layak ada 2.
Oke, kita tambah lagi untuk jenis sarana selanjutnya. Di sini ada lemari kaca. Kita tuliskan lemari kaca. Etalasenya untuk spesifikasinya lokal karena buatan lokal, kepemilikannya milik kita sendiri. Kita simpan. Kita isikan jumlah kepemilikan untuk lemari kaca. Kita ke menu aksi, periodik, jumlah yang dimiliki ada 2, yang layak ada 2. Nah, di sini lemari kaca ini digunakan untuk menyimpan alat-alat sholat seperti mukena, kemudian Al-Quran dan lain-lainnya. Kita simpan dan tutup. Nah, seperti ini sahabat Minda untuk pengisiannya. Jadi sahabat Minda untuk data warning yang ada di menu Sarpras ini, cara pengisiannya adalah seperti itu. Jadi silahkan disesuaikan jenis warningnya apa saja yang ada di validasi lokalnya. Karena di tempat kami ini adalah tentang sarana dan di mana letak sarananya itu warning, maka kita harus mencarinya di menu Sarpras di sini. Mungkin akan berbeda ya sahabat Minda untuk warningnya ini. Mungkin pasti akan berbeda-beda, tidak akan sama. Kita lanjutkan untuk ruang apotek, farmasi klinis dan komunitas. Di sini juga belum diisi untuk jenis prasarananya. Nah, di sini untuk apotek FKK-nya belum ada isinya. Di sini kita juga harus menambahkan kembali, sahabat Minda. Kita tambah jenis sarananya. Di sini kalau di sesuai data Wakasek Sarpras ada lemari kaca. Kemudian namanya adalah lemari kaca. Kemudian spesifikasinya lokal karena dibuat lokalan. Kemudian klik simpan. Silakan isikan kesesuaian jumlah total layak dan tidak layaknya. Kemudian kalau kita lihat lagi pada data sarana prasarana yang diberikan itu ada meja kasir, ada nggak di sini? Tidak ada. Meja kayu berarti. Ya, meja kayu. Kemudian namanya adalah meja kasir. Nah, meja kayu ini yang ada di ruang apotek FKK itu digunakan untuk meja kasir, sahabat Minda. Dan spesifikasinya lokal juga. Kita simpan. Kemudian jangan lupa isikan untuk menu periodiknya ya, data periodiknya ya. Kepemilikannya ada berapa di sini? Ada 2, yang layak 2. Kemudian kita tambah lagi ada kursi kayu. Tidak ada. Kursi di sini ada banyak ya. Sahabat Minda untuk kursi-kursinya silahkan disesuaikan sendiri karena di sini di ruang apotek FKK ini menggunakan kursi kayu, maka saya pilih kursi, kemudian namanya adalah kursi kayu. Spesifikasinya juga lokal, kemudian kita simpan. Oke, kita isikan untuk periodiknya. Di sini ada 2, jumlah layaknya juga 2. Kita simpan dan tutup. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada PC unit. Tidak ada, atau komputer. Ada komputer. Untuk komputernya all in one. Nah, di sini komputer. Spesifikasinya Acer. Kemudian klik simpan. Untuk komputer all in one juga sama, kita tambahkan data periodiknya yang memiliki berapa, yang layaknya ada berapa. Hanya 1 ya di sini ya. Kita simpan. Kemudian ada printer di sini. Ya, kita pilih printer ya. Sahabat Min di sini karena banyak, sesuaikan dengan sarana yang ada di dalam ruang tersebut. Kita pilih printer. Printer. Kemudian spesifikasinya adalah Canon G3010. G3010. Kita simpan. Selanjutnya silakan diisikan untuk data periodiknya sahabat Minda untuk
sarana printer ini ada berapa dan yang layak ada berapa. Di sini jumlahnya satu, yang layak juga satu. Untuk data selanjutnya yang ada di ruang apotik FHK itu ada timbangan timbangan badan. Ya, ada timbangan badan. Kemudian nama adalah timbangan badan. Kemudian spesifikasinya disesuaikan dengan yang ada di data Sarpras. Di sini lokal. Simpan. Untuk data layaknya atau data periodiknya kita isikan. Di sini ada 2, kemudian yang layak hanya 1. Kita simpan. Baik, untuk data sarana yang ada di ruang apotik sudah semuanya. Kemudian kita lanjutkan untuk data sarana yang berada di ruang bendahara. Kita cari di ruang bendahara. Baik, di sini ada ruang bendahara, kita pilih. Nah, di sini terlihat sahabat Minda, ada beberapa jenis sarana yang berwarna orange. Nah, ini kenapa berwarna orange? Kalau kita lihat di sini ada notifikasi tentang warning ya, ada tanda serunya ini ya. Kenapa di sini bisa jadi warning? Bisa jadi pada waktu pengisian di semester lalu atau di tahun sebelumnya, sahabat Minda lupa untuk menambahkan berapa jumlah kepemilikan dan yang layak digunakan di ruang tersebut. Nah, di sini bagaimana cara memperbaikinya? Sahabat Minda silahkan seleksi salah satu sarana yang ada di ruang tersebut. Misalkan di sini jam dinding, kita ubah terlebih dahulu, kemudian kita simpan, kemudian kita isikan periodik yang ada di ruangan tersebut. Untuk jam dinding, di sini hanya 1, yang layak juga 1. Kemudian untuk data selanjutnya adalah kursi kerja, kita seleksi kursi kerja, kemudian kita ubah, kemudian simpan, dan isikan lagi untuk data periodiknya. Di sini ada 2, di sini juga 2. Kemudian simpan. Untuk lemari kita ke ubah. Nah, di sini lemarinya harus lebih spesifikasi lagi ya untuk sahabat Minda. Lemari kayu yang ada di ruang bendahara. Ini lokal aja. Simpan. Isikan periodiknya. Lemarinya ada 2. Yang layak juga 2. Untuk data selanjutnya meja kerja kita ubah. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita isikan periodiknya. Meja kerjanya ada 2. Di sini juga 2. Kemudian ada untuk papan pengumuman di ruang bendahara tersebut. Kita ubah, simpan, isikan data periodiknya. Ada 1 yang layak. Kemudian papan statistik di bendahara itu ada papan statistik. Kita simpan, kemudian validasi untuk periodiknya. Ini ada 1. Kemudian ada soket listrik. Kita simpan. Kemudian kita isikan periodiknya. Ada soketnya ada 2. Kita simpan dan tutup. Nah, jika masih ada lagi data yang harus ditambahkan, silakan sahabat Minda untuk menambahkannya lewat tombol tambah ini ya, sahabat Minda. Nah, di sini masih ada 1 yang belum diisi untuk meja kerjanya, periodiknya belum diisi. Meja kerja ada 2, yang layak juga 2. Baik, untuk selanjutnya di ruang bendahara itu ada brankas. Nah, ada brankas, di sini brankas juga. Spesifikasinya besi. Kita simpan. Untuk brankas ini ada 2. Ini juga 2. Kemudian ada brankas, setelah brankas itu ada komputer. Ada komputernya adalah komputer all-in-one. Komputer spesifikasinya Acer. Kita simpan.
Untuk komputer all-in-one-nya di sini ada satu, juga satu. Kemudian di situ ada laptop. Laptop di sini ada Asus. Simpan. Kita isikan periodiknya, ada dua. Kemudian ada printer biasa. Di sini printer, spesifikasinya Canon. Baik, untuk data di ruang bendahara ini sudah terisi semua sesuai dengan data yang diberikan oleh sarana prasarana. Kita lanjutkan untuk, nah, di ruang dapodik ini adalah ruangan saya sendiri kebetulan. Di ruangan dapodik kita cari terlebih dahulu ruang dapodik. Nah, di ruang dapodik di ruangan saya itu ada meja kerja. Di sini meja kerja kayu. Sini juga kayu, simpan. Kemudian periodiknya ada satu, yang layak juga satu. Kemudian kita tambah lagi, di sini ada kursi kerja. Di sini kursi kerja kayu. Simpan. Isi periodiknya ada satu. Kemudian ada komputer admin. Di sini komputer spesifikasinya lokal karena ini adalah rakitan untuk komputer adminnya. Kita ke periodik ayat 1. Kemudian ada printer. Di sini printer 3-in-1 Canon. Simpan. Kita isi periodiknya ada satu. Kemudian selanjutnya di ruang saya itu ada lemari kayu. Nggak ada, lemari saja. Lemari alat. Di sini lemari kayu. Spesifikasinya lokal. Lemari kita isikan. Lemari kayunya ada satu. Kemudian ada lemari lemari kaca itu atau etalase ya. Di sini etalase kaca lokal. Kemudian kita tambahkan periodiknya. Di ruangan saya itu ada 3. Sini 3. Kemudian ada internet, ada enggak? Akses internet, koneksi internet. Di sini adalah modem IndiHome. Di tempat saya ada 50 Mbps. Baik, untuk di ruangan dapodik sudah diisikan semua jenis sarananya. Kita lanjutkan lagi ke ruang pos satpam. Di pos satpam kita cari pos satpam. Pos satpam masih kosong juga, kita tambahkan. Nah, di pos satpam di situ ada meja kerja.
Di sini meja kerja kayu. Kemudian isikan periodiknya. Mejanya ada 1. Kemudian ada kursi. Di sini kursi kerja kayu. Ini juga kayu. Kita isikan periodiknya. 1, simpan. Terus ada lemari kayu. Lemari aja. Lemari kayu. Sini kayu. Kita simpan. Di pos satpam di situ ada 1 lemari kayu. Di sini kursi tamu. Nah, biasanya kalau ada tamu dia diarahkan ke pos satpam dulu untuk menunggu, baru kita konfirmasi ke dalam. Seperti itu. Lokal. Kemudian ada alat elektroniknya, ada amplifier. Di sini amplifier untuk membunyikan bel. Soalnya lokal lah. Kita menggunakan rakitan sahabat Minda. Kemudian ini belum diisi tadi ya. Kursinya untuk kursi tamu di sini ada 2. Untuk amplinya ada 1, yang layak juga 1. Kita simpan. Untuk ruang pos satpam sudah masuk semua jenis sarananya. Kita lanjutkan ke ruang pengelola labcom. Ruang pengelola labcom. Nah, sahabat Minda, pada ruang pengelola lab komputer di sini ada data yang berwarna orange. Nah, artinya apa data berwarna orange ini? Data yang berwarna orange ini adalah data yang dijadikan referensi di ruangan lab pengelola komputer itu harusnya ada ini, sahabat Minda. Jadi, kita tinggal menyesuaikan apakah ada data yang berwarna oranye ini yang ada di dalam ruangan tersebut. Kalau tidak ada, sahabat Minda cukup merubah datanya seperti ini. Kita seleksi dulu salah satu, misalkan di sini alat pelindung diri, kita ubah terlebih dahulu, kita simpan, kemudian kita isikan periodiknya. Nah, karena alat pelindung diri ini di ruang pengelola labcom di sekolah kami tidak memiliki atau belum memiliki, jadi kita di sini mengisikan jumlah laiknya adalah 0. Kita simpan. Kemudian untuk alat-alat kebersihan di sini sudah ada. Untuk alat kebersihannya, alat-alat kebersihan hanya lokal, biasanya hanya sapu, kemoceng dan lain sebagainya. Kebersihan ada. Nah, di sini kita isikan untuk periodiknya ada 2. Kita simpan. Baik, untuk alat yang ada di ruang TEVA sudah masuk semua. Kita cek di validasi lokalnya. Nah, kita refresh, sahabat Minda. Oke, sudah 0 semua untuk data warning di menu Sarpras. Baik, sahabat Minda, kita lanjutkan untuk pengisian data peserta didik sampai untuk referensi pada video-video selanjutnya. Mungkin ini saja yang bisa saya share video praktik baik dari saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa, sahabat Minda.